Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau ini berbudi pekerti yang agung. Lalu banyak tafsir yang menerjemahkan. Kemudian ditanya, seperti apa sih budi pekerti Nabi itu, akhlak Nabi itu? Ummul Mukminin Aisyah mengatakan dalam begitu banyak riwayat hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmizi, kata Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Nah sekarang pertanyaannya, seperti apa akhlak Nabi yang luar biasa itu? Kenapa ini menjadi titik poinnya? Karena ada sebuah hadis. Nah ini dia. Kata Rasulullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sahih Al-Jami'. Al-Bani mengatakan hadis ini hasan derajatnya. Kemudian di waktu yang lain itu dalam kitab Sahih At-Tarhib wa Tarhib, itu tentang poin ini dikatakan derajat hadis ini sahih. Begitu. Apa bunyi hadisnya? Kata Rasul, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan nanti di hari kiamat duduknya paling dekat denganku, kata Nabi, adalah ahasinakum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Saya ulang kembali Bapak Ibu, kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian nanti di yaumul kiamah duduknya paling dekat denganku adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah sekarang apa bentuk contoh akhlak yang indah yang mungkin bisa menjadi inspirasi oleh kita? Nah, ada dua riwayat hadis. Yang pertama Ummul Mukminin, yang lainnya sahabat Nabi. Kita mulai dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, satu hari ketika aku sedang bersama dengan Nabi di rumah, tiba-tiba pintu rumah itu diketok. Kemudian setelah diketok, datang seorang laki-laki dengan wajah yang menahan lapar, pakaian yang lusuh, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah rezeki kepadaku. Dia ceritakan apa yang dia rasakan, dia ceritakan apa yang terjadi. Dia belum makan dan dalam keadaan miskin. Ya Rasulullah, berilah jalan keluar, aku lapar, aku dingin. Lalu Nabi berkata kepada Ummul Mukminin, ya Humairah, wahai istriku yang aku sayangi, adakah sesuatu di rumah yang bisa kita bagi kepada si fulan ini? Kemudian Aisyah berangkat ke belakang. Tapi ketika pas tidak lama kembali ke depan dengan wajah sedih, beliau berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa kita berikan dan kita berikan untuk dimakan dan dipakai oleh si fulan ini. Tak satu pun ya Rasulullah. Nah, nanti ada lagi nih ayat yang bercerita tentang bagaimana Nabi terkadang itu 1 bulan tidak hidup perapian atau kompor di rumah. Karena memang Nabi itu luar biasa dalam hal kesederhanaan menikmati dunia, zuhud kalau bahasa agamanya. Karena tidak ada, maka Rasul berkata, ya Aisyah, ambilkan jubahku yang biasa aku pakai untuk melaksanakan ibadah ke masjid. Diambil, lalu apa kata Rasulullah? Ya fulan, ambillah gamis atau jubah ini, lalu juallah. Semoga dengan itu engkau bisa mendapatkan makanan yang bisa menghilangkan lapar perutmu, atau kalau tidak pakai, minimal bisa menghangatkan tubuhmu. Setelah mendapatkan jubah itu, kemudian si pengemis ini terpikir, ini jubah Nabi, pasti berharga. Maka dia berlari ke tengah pasar, kemudian dia berteriak dengan sekuat-kuatnya, sungguh Rasulullah telah menghadiahkan kepadaku jubah yang paling dia cintai. Siapa yang bisa menebus dengan harga yang tinggi, aku akan memberikan kepadanya. Ini jubah Nabi, kata pengemis itu, kata orang miskin itu. Mendengar berita itu, semua orang menginginkan pakaian itu. Tapi di antara orang yang menginginkan, ada seorang saudagar di Madinah itu yang buta. Lalu saudagar itu berkata kepada budaknya, kalau engkau bisa mendapatkan jubah itu seperti apapun caranya, maka hadiah untukmu adalah merdeka.
Karena ini hadiahnya luar biasa, kemerdekaan dirinya, maka dengan segala upaya kecerdasan budak itu menginginkan jubah itu bisa dia miliki. Ditanya berapa harganya, dicari tahu bagaimana orang menawarkan harga. Singkat cerita, ternyata akhirnya dengan segala kemampuannya, jubah itu berpindah kepada si budak ini, kemudian diberikan kepada tuannya. Setelah itu sesuai dengan kesepakatan budak ini dimerdekakan dan jubah itu diambil. Apa kata si saudagar kaya raya yang buta ini? Ya Rob, demi hak Rasulmu, ini pakaian hamba yang engkau cintai. Engkau telah berikan kepadaku kesempatan untuk tidak bisa melihat dunia, tapi demi hak pakaian nabimu ya Rob, maka kabulkan keinginanku, angkatlah kebutaan pada mataku. Maka dia usap jubah itu, kemudian dengan penuh kesungguhan, singkat cerita dalam riwayat hadis ini, si buta menjadi bisa melihat kembali. Karena hatinya bahagia bisa kembali melihat, kemudian dia berlari hari itu menuju rumah Nabi dengan keinginan mengembalikan kembali jubah itu. Dan kemudian dia ceritakan apa yang terjadi. Dan ketika saudagar kaya yang kembali bisa melihat ini menceritakan, ketika itulah kata Ummul Mukminin Aisyah, belum pernah aku melihat Nabi begitu bahagia tertawa sehingga nampak segala giginya. Bayangkan, begitu gembira Rasul mendengarkan cerita ini, sehingga kata Aisyah, belum pernah aku melihat Nabi begitu gembiranya. Paling Nabi kalau seandainya ada sesuatu yang lucu senyum, tapi hari itu Nabi tertawa. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ya Humairah, lihatlah jubah ini. Dia telah mengenyangkan perut orang yang miskin, mengayakan orang yang tidak mampu, dan menyehatkan orang yang buta. Dan lihat ya Aisyah, sungguh jubah ini pun akhirnya kembali ke tangan tuannya. Sederhana kisahnya, tetapi ternyata hikmahnya tidak sesederhana yang diceritakan. Apa hikmah yang luar biasa? Menurut para ahli hadis, hikmah yang pertama dari kisah ini, ternyata apa yang paling membuat Nabi senang dan bahagia apabila ada satu kebaikan, yang kebaikan itu banyak sekali memberikan manfaat untuk yang lain. Nah, itulah dia hikmah yang pertama. Kalau seandainya kita berbuat baik hanya untuk diri kita, lalu di waktu bersamaan ada satu kebaikan tapi bermanfaat untuk banyak orang, maka kata para ulama hadis, maka melalui dengan hadis yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah ini, maka derajat kebaikan yang bermanfaat untuk banyak orang ini jauh lebih disukai oleh Nabi. Lalu kalau dikaitkan dengan hadis yang diceritakan oleh Imam At-Tirmizi, maka ketemulah titik temunya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan nanti duduknya di yaumul qiyamah sangat dekat denganku adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini kisah yang pertama. Nanti kita akan cari kesimpulan yang kedua, kisah yang kedua. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi ketika sedang berkumpul bersama Nabi di Masjid Nabawi. Ada seorang laki-laki yang memetik anggur. Kehidupannya tidak kaya, tapi dia memiliki beberapa buah kebun anggur, kemudian dia letakkan dalam sebuah mangkok, kalau boleh kita katakan sebuah tempat. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, terimalah hadiah dariku ala kadarnya, karena aku mencintaimu. Hadis ini tidak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, diceritakan kisahnya, kemudian diterima oleh Nabi. Kemudian diambillah beberapa butir anggur itu, dimakan oleh Nabi. Setiap kali Nabi makan, Nabi tersenyum. Melihat Nabi tersenyum, ini orang miskin yang memberikan hadiah anggur ini bahagianya luar biasa. Kemudian setelah habis, Nabi ambil lagi, dimakan lagi, tersenyum lagi. Sahabat yang selama ini mengenal betapa Nabi ini orang yang sangat pemurah. Bahkan kalau dalam riwayat Imam Bukhari itu dikatakan kalau Ramadan itu pemurahnya Nabi lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Nabi ini orangnya sangat dermawan. Tapi aneh, pada waktu itu Nabi tidak mau berbagi anggur kepada mereka. Padahal mereka menunggu-nunggu ini. Bayangkan, luar biasa. Nabi makan lalu tersenyum bahagia, Nabi habiskan. Karena sudah habis, betapa bahagianya, akhirnya pamit pergi. Setelah si pemberi anggur ini pergi, bertanya sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau berbeda hari ini dibandingkan yang biasanya? Apa kata Nabi? Di mana bedanya? Ya Rasulullah, kami selalu menunggu keberkahan dari apa yang telah engkau miliki.
Biasanya engkau selalu menawarkan dari apa yang engkau makan. Hari ini kami menunggu tapi ternyata engkau tak menawarkan sedikit pun ya Rasulullah. Mengapa engkau berbuat begitu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ketahuilah wahai sahabatku, aku takut kalian jujur dengan apa yang kalian makan. Sungguh anggur yang aku makan tadi rasanya begitu asam. Kalau seandainya anggur ini aku berikan kepada kalian, lalu ekspresi wajah kalian yang merasakan asam itu akan berbeda seperti yang aku perlihatkan. Aku takut dengan kejujuran sikap kalian itu malah mengurangi kegembiraan orang yang telah memberi hadiah. Aku tidak ingin itu terjadi. Mendengarkan apa nasihat yang disampaikan oleh Nabi, baru pahamlah sahabat, dan inilah titik poin dari wa innaka la'alaka khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang sangat agung. Maka oleh karena itu, pelajaran yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor hadis 25.013, lalu Imam Abu Daud nomor hadis 4.165. Apa kata Rasulullah? Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu la yudriku bi husnil khuluq, dengan akhlaknya yang baik itu, dengan karakternya yang baik itu, dengan sikapnya yang baik itu, darajatas shaim, bisa mengejar derajat orang yang ahli puasa. Kemudian wal qaim, dan orang yang selalu sholat di malam harinya. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang bagus akhlaknya itu, orang yang bagus sikapnya itu, maka perbuatan itu bisa mengejar derajat orang yang ahli puasa dan yang orang yang ahli sedekah. Lalu kesimpulan yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar. Satu hari ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, abdalu amal, wahai Rasulullah, apa amal yang utama? Habbu ilallah, dan Allah cinta kepada orang itu. Kata Nabi, suratu yudkhilul alal muslim, kalian gembirakanlah hati orang yang beriman itu. Maka dalam konteks inilah pentingnya kita untuk meniru dari segi sikap. Kalau seandainya dari segi amal ibadah kita tidak istimewa.